Lagunya kadang gitarnya kemana, lagunya kemana? Tung karipet hai si tulang bawang. Kalau gigi terjepit sakit tak mau bilang. Orang juga bingung ini lagu siapa ini. Tahu-tahu orang tuh ngasih aja. Ini apa? Ini rahmat Allah. Bukan karena suara kita bagus, lagu kita bagus. Manusia ini dia bisa menyayangi satu sama lain, bisa dia senyum, bisa mengangkatkan barang ke kendaraan orang lain. Orang jatuh dia bangunkan, ada orang buta mau nyebrang dia seberangkan. Ini rahmat Allah. Sampai-sampai anak singa nyusu kepada induknya. Singa ini kan terkenal raja hutan. Anaknya itu nyusu kepada induknya. Ini merupakan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini ada 100. Yang masih Allah berikan di dunia ini cuma 1 nih. Itu pun 1 ini dibagi-bagi untuk semuanya. Bayangkan kita bisa duduk sini dengan rahmat Allah. Anak sama bapak harmonis di rumah, rahmat Allah. Mobil berhenti lampu merah, kita kerecek. Lagu kita pun nggak tahu apa judulnya. Aku dengerin apa judulnya ini. Apakah orang lagu ciptaannya? Saya tanya enggak. Dia bilang lagu Dedi Dores katanya. Tapi aku cari-cari judul nggak jelas sudah. Lirik kita apa-apa. Tapi pulang nanti kolekannya gemuk juga. Begitu dihitung sampai 50-70 ribu kadang-kadang. Iya kan? 70 ribu kalau kali 30 hari 7 kali 3 berapa? 2.100.000. Itu udah gaji camat loh. Camat sudah camat yang nggak orbit lagi, camat pensiun. Iya nggak? Gitu. Nggak jelas. Tapi kenapa orang masih ngasih aja itu? Lagunya kadang gitarnya kemana, lagunya kemana? Tung karipet hai si tulang bawang. Kalau gigi terjepit sakit tak mau bilang. Orang juga bingung ini lagu siapa ini. Tahu-tahu orang tuh ngasih aja. Ini apa? Ini rahmat Allah. Bukan karena suara kita bagus, lagu kita bagus. Tapi karena ada dalamnya rahmat Allah. Makanya jangan sesekali kita dapat rezeki dari Allah, pulang kita hitung dapat 100.000. Alhamdulillah ini suaraku bagus, gitar aku bagus. Jangan. Ini semuanya rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah itu semut-semut di bawah sana, cacing-cacing di bawah sana, plankton-plankton di dalam laut yang kecil yang nggak kelihatan dengan mata, hidup dikasih makan oleh Allah. Kenapa? Kenapa dikasih rahmat, dikasih makan oleh Allah melalui rahmat Dia? Kenapa? Karena rupanya semut, ulat-ulat, cacing-cacing dalam tanah, plankton di dalam laut sana yang kecil nggak kelihatan dengan mata, rupanya mereka itu berzikir kepada Allah. Maka sebaik-baiknya ciptaan itu manusia. Maka kadang-kadang manusia yang nggak berzikir kepada Allah pun dikasih oleh Allah. Karena kasihnya Allah ini tidak melihat orang, tidak melihat ras, tidak melihat golongan, tidak melihat agama. Dikasih. Pengasihnya Allah itu dikasih semuanya. Orang yang iman dikasih, orang yang tidak beriman dikasih, orang yang taat dikasih, orang yang ingkar juga dikasih oleh Allah. Itu sifat pengasihnya Allah. Iya kan? Sifat pengasihnya Allah. Tapi sifat sayangnya Allah, sifat sayangnya Allah ini, Masya Allah, ini kita harus berhajat kepada Allah. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah. Amin. Karena kalau Allah ini sayang kepada kita ini, ya, kalau Allah sayang kepada kita ini, bukan saja dikasih kita dunia, kasih uang, kasih napas, dikasih enaknya mata ini, dikasihnya enaknya tidur, iya kan? Tapi dengan sayangnya Allah, Allah beri hidayah orang itu. Kalau udah bicara hidayah ini, semua wali-wali Allah tuh nangis, ya Allah berikan aku hidayah, jangan cabut hidayah dalam diri aku ini. Sayang Allah. Kalau Allah cabut hidayah dari diri dia, alamat dia tak bisa lagi tunduk kepada Allah. Bukan tak banyak cerita-cerita yang kita dengar orang yang soleh di akhir hayatnya,
di akhir bukannya husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Mati dalam kejelekan. Kenapa? Allah cabut hidayahnya tadi. Maka apalagi kita ini, maaf, hidayahnya masih meram-meram melek, kayak lampu teplok ketiup-tiup angin. Iya, betul nggak? Kayak lampu teplok, udah sumbunya kecil, minyaknya juga dikit, ditiup angin lagi. Aduh. Bayangkan itu. Maka kita harus berhajat kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Hidayah ini harus dicari. Saya pernah dulu dengar ada seorang ustadz. Hidayah itu, kalau orang tidak, dasarnya memang belum orang dikasih hidayah, ibaratkan orang lapar, dia duduk dalam gelap. Orang lapar nih duduk dalam gelap. Aduh, lapar kali perut aku nih. Matilah aku nih, udah 4 hari nggak makan ini. Dia sendiri udah yakin diri dia udah mau mati. Kalau nggak kena aku hari ini makan ini, nggak kemek ini. Kata orang Medan, kalau kemek itu makan. Tahu Ibu kemek? Orang Medan juga ini. Satu kampung rupanya. Nah, kalau nggak kemek nanti ini bisa mati aku nih. Iya kan? Tapi dia dalam gelap. Tahu-tahu nggak? Tahu-tahu betul-betul dia mati itu tadi. Dia duduk dalam gelap, dia mati. Rupanya ketika dicari-cari orang, diperiksa dia rupanya mati kelaparan. Tapi karena dia dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat. Rupanya di samping ada nasi padang. Nasi padang, Bu. Karena dia dalam gelap tadi, tak dilihatnya nasi itu. Mati dia. Padahal nasi padang ada di situ. Jangankan dilihatnya nasi tadi, diciumnya aroma rendangnya pun cagak. Karena memang Allah nggak kasih hidayah sama dia. Makanya kita hidup ini, ya Allah ya Rob, kita banyak-banyak minta hidayah sama Allah. Salah satu caranya bagaimana kita menarik kebaikan dan hidayah dari Allah, dari hasanahnya Allah. Kita duduk-duduk di sini nih. Iya Kak? Kita banyak dengar ceramah, banyak dengar omongan-omongan orang yang soleh. Ya enggak? Baca-baca buku-buku agama gitu loh. Ketika kita mendengarkan azan, kita dengarkan dulu, jangan langsung kita situ azan kita masih ngamen aja gitu. Berhenti dulu. Begitu dengar azan, tunggu dulu. Di kampung saya, orang mabuk ini Pak, mabuk minum tua segala macam, begendang-gendang mereka. Tapi ketika azan, tunggu dulu, berhenti. Azan itu, tuh bayangkan, mabuknya mau bagaimana ketika dengar azan, tunggu dulu. Kadang yang kita katakan abang-abang kita preman yang tua-tua itu, yang tatonya sekeliling badan, marah dia. Kalau kita gitar-gitar lagi ada azan. Ini salah satu jalan-jalan hidayah Allah. Andaikan saat itu dia berhenti, dia dengarkan azan, disentuh oleh Allah hatinya, itu bisa berbalik 230 derajat. Ya enggak? Bisa berbalik 230 derajat, banyak gitu. Abahnya aja dulu kita nggak tahu bagaimana. Tahu-tahu sekarang alhamdulillah. Kalau dengar azan bergetar hatinya. Mau dia cari nih sejadah di mana nih? Dia mau sholat nih, mau ngambil wudhu di mana nih? Iya. Jadi teman-teman, adik-adik yang terhormat, lagi dan lagi dimanapun kita berada, jangan sampai hati kita ini terhanyut dalam kelalaian. Jangan lupa like, comment, subscribe, share.